got so much motherfucking design on right now. Put it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come straight, don't stop. Why do I try? Why do I try? Why don't you tell me why I can't sleep at night? Why do I try? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Rahmadani Lubis dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan IPS 1 semester 3, Stambuk 2021. Di sini saya melakukan penelitian pada mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang dimana dosen pengampunya Bapak Jani Dahlan MPDI. Why do I try? Why do I try? Why do I try? Why do I try? Baik, di sini saya melakukan penelitian di Masjid Al-Osmani. Masjid Al-Osmani adalah sebuah masjid di Medan, Sumatera Utara. Masjid ini juga dikenal dengan sebutan Masjid Labuhan karena lokasinya yang berada di Kecamatan Medan Labuhan. Masjid ini terletak di Jalan KL Yosudarso, Kelurahan Pekan Labuhan, sekitar 20 km sebelah utara kota Medan. Masjid ini adalah masjid tertua di kota Medan. Masjid Al-Osmani dibangun pada tahun 1854 oleh Raja Delhi ke-7, yakni Sultan Osman Perkasa Alam dengan menggunakan bahan kayu pilihan. Kemudian pada tahun 1870 hingga 1872, masjid yang terbuat dari bahan kayu itu dibangun menjadi permanen oleh anak Sultan Osman, yakni Sultan Mahmud Perkasa Alam yang juga menjadi Raja Delhi ke-8. Hingga kini, selain digunakan sebagai tempat beribadah, masjid itu juga dipakai sebagai tempat peringatan dan perayaan hari besar keagamaan dan tempat pemberangkatan menuju pemondokan jemaah haji yang berasal dari Medan Utara. Why do I try? Di sini para pengguna jalan yang melintas pasti akan menoleh Masjid Al-Osmani ini sebab warna kuningnya itu begitu mencolok khas Melayu. Usia Masjid Al-Osmani ini sudah menginjak 164 tahun, tak memudahkan keelokan masjid di kawasan Medan Utara ini. Masjid Al-Osmani tempat rumah ibadah Islam tertua di kota Medan. Buah tangan arsitek Jerman Zidi Langelius. Saat itu, Sultan Delhi Mahmud Perkasa Alam yang tak lain putra kandung Sultan Osman Perkasa Alam meminta Langelius merenovasi masjid yang masih berbentuk bangunan sederhana dari kayu dalam tempo 3 bulan. Permintaan Sultan terpenuhi dengan lahirnya bangunan megah yang kuat unsur arsitekturnya, arsitektur India, Tiongkok, Timur Tengah, Eropa, dan Melayu. Masjid ini dibangun Sultan Delhi ke-7, Sultan Osman Perkasa Alam. Awalnya hanya rumah panggung dari kayu seukuran 16 x 16 meter. Tujuan didirikan masjid ini untuk mengumpulkan umat Islam, suku Melayu, dan sebagai tempat pertemuan Sultan dengan rakyatnya. Di masa Sultan Mahmud, mulai 1870 sampai 1872, masjid mengalami banyak perombakan, mulai ukuran dan luas, desain bangunan, sampai bahan bangunan. Meski berkali-kali mengalami pemugaran, arsitektur asli tetap dipertahankan. Pada pintu masjid digunakan ornamen Tiongkok. Ukiran di setiap bangunan bernuansa India, arsitekturnya ala Eropa, ornamen-ornamennya bernafaskan Timur Tengah. Kubah tembaga persegi 8 berubur seabad lebih mengikuti gaya India. Beratnya mencapai 2,5 ton. Ada 7 kali direnovasi. Dominasi warna kuning keemasan karena ini warna kebangsaan suku Melayu. Artinya megah dan mulia. Dipadu hijau yang
filosofinya keislaman dan kemakmuran. Pria yang mengajar agama Islam di sekolah milik Yayasan Pendidikan Islam yang bangunannya tepat di seberang masjid, menjelaskan Istana Kesultanan Delhi dulunya berada di depan masjid, lalu bergeser menuju tengah kota dengan mendirikan Istana Maimun. Warna kubah hitam, corak dan ornamen Istana Maimun adalah duplikat dari Masjid Al-Osmani. Setelah tak ada lagi kerajaan, masjid seluas 2 hektar itu berfungsi sebagai rumah ibadah, tempat memperingati perayaan besar keagamaan, dan tempat pemberangkatan menuju pemondokan jemaah haji asal Medan Utara. Sebagai saksi bisu sejarah, di halaman depan dan samping masjid berdiam pusara keluarga kesultanan. 5 Raja Delhi, yaitu Tuanku Panglima Pasutan atau Raja Delhi keempat, Tuanku Panglima Gandar Wahid atau Raja Delhi kelima, Sultan Amaluddin Perkasa Alam atau Raja Delhi keenam, dan Sultan Osmani Perkasa Alam dan Sultan Mahmud Perkasa Alam pun dikuburkan di sini, termasuk makam permaisuri dari Kesultanan Malaysia. Tapi tak hanya kuburan keluarga kesultanan, masyarakat umum juga dikuburkan di sini. Baiklah, sekian dari video penjelasan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching guys. Dadah.